Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan harapan untuk ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus dengan pijakan-pijakan yang ada? Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan tiga. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Itu ihdinas siratal mustaqim. Partai politik itu sendiri, menurut Anda bagaimana? Yang mesti kita lihat tema besarnya dulu. Tema besarnya adalah ini demokrasi korporasi. Dan kalau sudah demokrasi korporasi artinya korporasi yang bermain dengan pemegang saham atas demokrasi. Artinya dengan partai politik. Tema besar yang saya bangun dalam melihat seperti ini sejak 2002 untuk masuk ke 2004 dan ke 2009 serta ke 2014. Itu adalah demokrasi korporasi. Sepanjang hidupnya seperti itu, sepanjang itu korupsi nggak pernah selesai. Itu tema besar pertama. Nah karena itu kita bedah dua-duanya. Kita bedah korporasinya, kita bedah demokrasinya. Yang tidak terungkap ke publik adalah pengalaman pribadi saya. Sebelum kasus ini terungkap, ada sebuah korporasi secara tidak sengaja mengundang saya. Dan ternyata bicaranya EKTP. Dalam pembicaraan itu yang terjadi adalah persaingan antara korporasi untuk mendapatkan proyek ini. Tapi siapa sekarang korporasi itu? Korporasi itu adalah mereka yang bergerak di security printing. Itu dulu yang mesti tahu. Nah ketika kita masuk security printing langsung ketahuan. Karena security printing berkualitas tinggi di Indonesia hitungan jari tangan. Itu adalah kuncinya. Nah dari sana kita bisa telusuri pertarungan di antara security printers ini. Itu dengan siapa dan bagaimana mainnya. Kalau modus operandinya nggak baru, biasa-biasa aja. Ada nggak luar biasa. Ada kaitan antara vendor dengan para politisi yang menentukan anggaran di DPR? Nah, itu kan di demokrasinya. Jadi pertama adalah persoalan permainan di tubuh korporasi, lalu bermain dengan yang namanya Kemendagri, dengan yang namanya di Banggar, dengan namanya partai politik. Nah, ketika Anda menggeser dengan istilah ini menjadi oknum, maka ada kehilangan analisa ke dalam kelembagaan. Karena tadi demokrasinya adalah demokrasi partai. Artinya ketika Anda mengambil judul siapa yang terima, mestinya Anda melihatnya pada lembaga. Jadi jangan melihat nama-nama orang tersebut. Sudah terbukti, bukan sudah terbukti lah, sudah muncul ke permukaan sejumlah nama membantah. Ya. Ketika sejumlah nama membantah, maka ada dua cara melihatnya. Cara pertama adalah telusuri aliran dana. Suka tidak suka. Nah untuk masuk telusuri aliran dana buat saya, bahkan saya mundur selangkah kalau saya. Saya mundur selangkah dalam pengalaman saya melihat kasus seperti ini, saya akan gunakan yang namanya investigative audit. Jadi pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah KPK nggak punya ini, cuman audit umum yang KPK punya. Ya. Makanya KPK dianggap bikin narasi. Karena dia tidak punya namanya investigasi audit. Sehingga dia tidak bisa melakukan penelusuran dana. Di situ kelemahan. Buat saya itu kelemahan. Makanya KPK dilemahkan. Dilemahkan dengan sederhana. Mereka melakukan narasi namanya. Di dalam cerita, di dalam data yang kita punyai, dikatakan bahwa penyerahannya dilakukan secara cash begitu. Anda yakin dengan model penyerahan secara seperti itu dapat dilakukan audit investigasi? Suka tidak suka, setuju tidak suka, cash itu cuma salah satu cara untuk menghilangkan jejak. Tetapi ketika kita tahu bahwa ada uang besar yang masuk ke dalam kedan seseorang, itu tetap bisa ditelusuri. Siapa yang terima cash, larinya kemana saja masih bisa didapat. Ketika saya sebagai auditor, 3-5 lapis ke bawah itu masih kita bisa selidiki. Mudah kok, asal bisa ngelihat. Saya ambil contoh adalah kasus Bank Senturi. Katanya karena diambil tunai, itu nggak bisa diselidiki. Siapa bilang bisa kok. Sama juga dulu namanya Bank Bali, diambil tunai, bisa kok. Aliran dananya diambil gitu posisinya. Sepanjang kita memang mau melakukannya poinnya. Jadi ketika kita bilang ini diambil tunai, kita masih bisa ambil. Siapa yang terima? X tunai. X itu punya rekening di mana? Itu bisa ditelusuri kemana larinya. Artinya dengan menggunakan data PPATK sebetulnya bisa ketahuan kemana muara dari itu uang cuma tersebut. aliran dana satu sisi, itu kan objeknya. Subjeknya juga diuber. Nah ketika subjeknya membantah, sejumlah subjek membantah, itu berarti terbukti di situ. Belum ada audit khusus atas itu, gitu loh ngelihatnya. Dari situ buat saya, benar ketika orang menunjuk bahwa kasus ini narasi. Masuk ke asas praduga tidak bersalah ketemunya, gitu Praduga melihatnya. bersalah tadi kata Bang Yoris. Ketemunya di situ. Tapi ada lagi yang mesti dilihat dalam kerangka itu. Yang mesti kita lihat adalah apakah memang ini membuktikan pemerintah sungguh-sungguh memberantas itu. Dalam pandangan saya, kasus EKTP muncul, itu kasus pengalihan minimal 3 isu. Apa saja? Penistaan agama dialihkan isunya. Itu paling tidak muncul. Pilkada dialihkan isunya. Itu kelihatan. Kriminalisasi tokoh-tokoh dialihkan isunya. Loh, ketika itu terjadi apa yang sedang kita lihat? Ini bukti bahwa yang namanya kekuatan hukum
menjadi sekedar alat untuk bermain-main dalam sebuah isu yang sesungguhnya tidak menyelesaikan akar masalah. Ketemu lagi Digunakan tema untuk besarnya. menekan gitu ya. Tema besarnya Oke. adalah Anda tidak mampu menyelesaikan demokrasi korporasi. Oke. Nabraknya sistem berarti. Baik, Gitu ngelihatnya. nanti kita lihat. Bung Tama, Anda sepakat dengan ini bahwa ketika melihat nama-nama, apakah ini suatu kebetulan pimpinan-pimpinan partai ada namanya masuk di sana? Memang ini menunjukkan mereka bukan pemain sendiri tapi ini masuk ke partai uangnya? Tentu yang perlu kita lihat, kita nggak berani berspekulasi, kita hanya mengacu pada dakwaan. IKTP sendiri sebetulnya ini sudah tahun ke-6 ICW melakukan pemantauan IKTP. 2011 lalu itu kita membuat review terhadap pengadaan IKTP. Jadi kita bicara soal rencananya, kayak gimana rencananya nih. Nah itu sudah kita banyak berikan kritik, bahkan pertemuan dengan Pak Gamawan sudah kita lakukan. Nah kemudian dalam perjalanannya ada banyak temuan-temuan dalam konteks pelanggaran prosedur lelang misalnya. Apa saja misalnya? Ada post bidding, indikasi post bidding, Ya. kemudian Pak Gamawan tanda tangan kontrak saat sanggah banding, itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang itu sudah terjadi. Sekarang kalau kita kembali ke dalam persoalan kasusnya itu sendiri, ini sebetulnya ada dua bangunan besar yang coba dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jadi melalui proses penuntutan terhadap Pak Irman dan Pak Sugiarto, ada konstruksi yang coba dilihat dalam perkara ini. Pertama adalah bagaimana anggaran tersebut itu hilang. Boleh dikatakan ada korupsi dalam penganggaran. Sisi yang berikutnya adalah soal korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Ya. Nah ini dua hal yang sedang coba dibuktikan di persidangan. Kalau kemudian tadi kata Pak Isadion Nursi terkait dengan audit, tentu kenapa IKTP ini lama? Penetapan tersangka itu April 2014, akhir 2016 itu audit baru selesai. Kenapa dia lama? Karena yang diaudit itu bukan cuma sekedar proyek yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, tetapi sampai ke daerah-daerah. Karena apa? IKTP ini kan distribusi semua sampai ke daerah. Nah itu yang menurut saya saat ini kita baru bicara soal korupsi pengadaannya dan akan masuk ke penganggarannya. Nah tentu saja kita harus bersabar karena dakwaan baru terhadap dua nama, ada Sugiarto Ya, dan Pak Irman. Dua-duanya ada dalam klaster pengadaan. Ya ini baru bicara soal pengadaan. Oke. Nah ini ada tahapan-tahapan yang memang harus dilewati. Bahwa kemudian ada pertanggungjawaban korporasi yang harus diminta, saya sepakat. Karena apa? Kita bicara soal uang 2,3 triliun yang hilang. Kita juga bicara dalam proses penganggaran, kalau dalam dakwaan 49% itu uangnya memang direncanakan dibagi-bagi. Ini menurut dalam dakwaan ya. Bukan untuk menghasilkan barang yang bagus dalam proses pengadaan nantinya. Ya kira-kira begitu yang dilihat dalam tuntutan, dalam dakwaan maksud saya. Oke. Jadi ada 49% uangnya hilang, ada perincian pembagian-pembagian. Kalau kita bicara korporasi, tidak hanya perusahaan yang mengambil keuntungan, tetapi ada uang-uang yang masuk ke partai politik. Tetapi tentu saja ini masih kita tunggu pembuktiannya. Apa betul kasus IKTP ini, untuk program IKTP ini diamanatkan kepada dua partai besar pada saat itu, Golkar dan Partai Demokrat? Saya pikir itu di dakwaan jelas, ya kan? Bahwa ada proses, tadi Tama sudah katakan bahwa, dan memang pada saat itu dua partai ini yang paling besar. Demokrat sebagai leading party, kemudian Golkar, PDIP itu oposisi kan? Oposisi, walaupun besar jumlahnya. Ya, nah tetapi kalau saya begini, kita tentu melihat ini dari aspek hukumnya, bukan saya, biar kita serahkan saja. Jadi jangan kita berpolemik, yang penting kita mendukung. Bahwa siapapun yang terlibat, apakah itu orang dari mana saja, tapi ini harus tuntas karena ini sudah menyengsarakan rakyat ini. Ini bukan main-main ini proyek ini. Ya. Kalau saya prinsipnya itu gitu. Jadi tidak terlepas soal nanti siapa, umpamanya dibilang Golkar dari tadi saya katakan. Kita Golkar itu sampai sekarang masih harus siap menerima segala konsekuensi karena terlalu lama berkuasa. Ini masih ada tahapan itu. Jadi kita harus siap terima konsekuensi itu. Yang penting niat kita untuk memperbaiki. Bahwa kita di dalam ini pasti. Tapi saya tetap konsisten dengan itu. Karena kalau saya tuh lembaga ini harus diselamatkan. Golkar ini. Baik. Orang silahkan saja. Itu nggak ada urusan. Saya pun kalau kena. Mbak Bibip, apakah kemudian tekad yang disampaikan oleh Bang Yoris ini menunjukkan bahwa ini nggak sampai ke partai uangnya? Karena kami kalau mau ada yang main-main akan kami hajar. Kira ini harus diperiksa lebih jauh ya, karena kan pertama begini, dari dakwaan itu dan barangkali mungkin dari dakwaan ini kan masih dakwaan sifatnya ya, jadi sekian puluh nama yang ada dalam dakwaan yang sekarang sedang diadili itu belum ada yang jadi tersangka baru kan. Nah saya kira akan sangat berguna kalau misalnya kita melakukan semacam analisis aktor gitu loh.
Dan kita bisa lihat juga aliran dana kepada kegiatan partai politik. Dan kemudian juga saya kira kita juga tidak bisa berhenti pada jabatan struktural. Karena namanya jabatan struktur, mobilisasi dana itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang memegang jabatan struktural. Nah kemudian dari situ kita bisa lihat apakah partai politiknya sebenarnya punya andil atau tidak. Jangan-jangan itu dirapatkan sama-sama begitu ya. Nah, tapi poin kedua yang ingin saya kemukakan dalam konteks partai politik adalah kita juga jangan lupa, saya kira kita harus juga berani menghukum partai politik sebagai entitas. Jadi tidak hanya orang-orangnya lagi, tapi kalau memang partai politiknya sudah nanti ya kalau bisa dibuktikan nyata-nyata melakukan ada andilnya dalam konteks kasus ini, saya kira tidak perlu kita wacanakan juga dan perlu juga dibuatkan argumentasi hukumnya supaya misalnya ada pembubaran partai politik. Kalau saya sih melihatnya sampai sejauh itu ya, karena ini dampaknya luar biasa besar begitu. Kalau misalnya mau dianalogikan, tapi kalau mau digunakan sebagai legal reasoning masih agak bisa diperdebatkan ya. Tapi kalau mau dianalogikan secara dalam diskusi kita ini, kalau misalnya tindak pidana korporasi ya begitu ya, itu kan kalau misalnya korporasi pertama dia melakukan pelanggaran hukum, atau dia mendiamkan suatu pelanggaran hukum yang dilakukan di dalam korporasinya, atau dia tahu ada dampak yang ketiga ya, ada dampak yang mungkin timbul, tapi dia tidak melakukan apa-apa, itu korporasi bisa kena. Itu konteksnya adalah badan hukum. Nah, partai politik ini selain sebagai mesin demokrasi, secara hukum kan juga adalah sebuah entitas namanya hukum gitu ya, badan hukum. Saya kira kita mesti lihat juga sampai ke situ, apalagi benarnya ada dalam konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi bisa membubarkan partai politik. Itu juga cukup jelas dalam konstitusi kita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menetapkan 4 tersangka baru dalam kasus korupsi KTP elektronik yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Total kerugian negara ini didapat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI atau BPK yang mana ditemukan harga anggaran pengadaan KTP elektronik lebih mahal dari harga wajar belanja material EKTP. 4 tersangka baru tersebut yakni anggota DPR RI periode 2014-2019 Miriam S. Haryani, Direktur Utama Perum Percetakan Negara sekaligus Konsorsium PNRI, Isnu Edi Wijaya, Ketua Tim Teknis Informasi dan Teknologi Penerapan KTP Elektronik PNS di BPPT Husni Fahmi, dan Direktur Utama PT Sandipala Artapura Paulus Tamos. Kami menyampaikan penahanan para tersangka perkara pengadaan paket penerapan surat tanda penduduk elektronik (eKTP) untuk tahun anggaran 2011-2013 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Perkara yang kami sampaikan memang ini perkara yang sudah sangat lama, tetapi kami ingin menyampaikan bahwa KPK membuktikan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan perkara korupsi ini hingga tuntas. Dan KPK juga tetap berkomitmen untuk terus melakukan pemberantasan korupsi. Kami menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan penanganan perkara ini. KPK sekitar tahun 2019 di bulan Agustus telah mengumumkan pengembangan perkara ini dengan meningkatkan pada tahap penyidikan, menetapkan 4 orang tersangka. MSH adalah seorang anggota DPR RI untuk periode 2014-2019, PLS seorang direktur utama PT Sandipala Artapura, ISE adalah direktur utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, dan HSF Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik PNS BPPT. Boyamin Saiman, selamat malam Mas Boyamin. Selamat malam Sylvia. Mas Boyamin, setelah 3 tahun akhirnya ada lagi nih tersangka dalam kasus mega korupsi IKTP. Menurut Anda Mas, kenapa baru sekarang KPK menetapkan tersangka lagi? Ya karena proses yang panjang, tarik ulur, apapun kita mengerti ini ada proses politik yang tarik-menarik karena memang melibatkan politisi-politisi kan itu. Jadi karena proses politik meskipun sekarang tersangkanya itu dari klaster pemerintah? Iya tetap apapun klaster pemerintah tapi kan gitu. Politisi-politisi juga tapi sampai sekarang yang dari politisi baru 2 tersangka tuh Mas Boyamin? Ya ini mudah-mudahan berkembang lah seperti janji Pak Karyoto tadi nantinya akan berkembang ke politisi karena ada yang menerima 1 miliar yang belum tersentuh. Dan saya punya catatan yang sangat lebih spesial, itu ada yang menerima THR 500 juta menjelang Lebaran di tahun 2011 begitu, tapi sampai sekarang belum tersentuh juga yang dari politisi. Berapa orang yang menerima THR 500 juta rupiah itu, Mas Boyamin?
Sementara satu orang itu tiba-tiba ada orang yang disuruh mengantar pas menjelang buka puasa kurang 3 hari Lebaran, terus diletakkan di toiletnya di depan Komisi 2 DPR gitu waktu itu kejadiannya. Dan saya punya saksinya gitu, menerangkan bagaimana orang ini menerimanya dengan pola-pola yang sederhana karena dia meminta seorang OB untuk menunggu di toilet depan Komisi 2. Temuan maki ini terungkap juga kah di fakta persidangan? Belum, karena memang tidak diteruskan. Saya pernah mendorong orang tersebut, seorang saksi tersebut yang mengantar uang itu, tapi KPK waktu itu harus ada saksinya, buktinya lainnya lah. Padahal waktu itu sebenarnya masih bisa untuk melakukan dengan cara mengambil CCTV gitu. Tapi sampai sekarang tidak ditangani itu proses itu. Baik, yang jelas Maki punya data tapi juga sudah banyak nama dan fakta yang terungkap di persidangan kasus IKTP, Mas Boyamin. Menurut Anda, kenapa penyidikan kasus IKTP berjalan lama padahal sudah banyak nama dan juga fakta yang terungkap di persidangan? Misalnya politisi-politisi yang juga terlibat di sini. Sehingga ya otomatis banyak orang-orang yang menginginkan supaya kasus ini tidak terungkap lebih jauh lagi gitu. Karena ada yang catatan saya seorang politisi melakukan pura-pura membeli saham pakai adik iparnya gitu. Dan itu sayangnya juga tidak didalami oleh KPK. Kenapa itu tidak didalami oleh KPK, Mas Boyamin? Ya sekali lagi kembali judul lagi karena banyak yang tarik ulur dan KPK pun nampaknya waktu itu ada beberapa yang kemudian menjadi, bahasa saya kan menjadi politisi, jadi terpengaruh oleh tarik ulur juga gitu. Dan mudah-mudahan harapan saya yang sekarang ini bisa lebih lebih berani karena kemarin nampaknya kalau ada bukti ya tetap kita proses, kalau tidak ada bukti ya tidak gitu kan, berdalih begitu kan. Nah, sekarang ada bukti, saya tantang. Saya minta untuk ditelusuri tentang informasi yang menerima THR, minta THR bahkan 500 juta yang diletakkan di toilet 3 hari menjelang Lebaran itu gitu. Dan ada saksinya, ada orangnya kok, dan orangnya menurut saya sudah saya temui, saksi yang mengantar uang itu cukup kredibel, dia tidak mengada-ada dan dia keturunan orang baik-baik dan orang besar juga gitu loh. Jadi kenapa menurut saya dia Anda, saksi yang kredibel. Mas Boyamin, kenapa menurut Anda krusial untuk KPK bisa mengusut yang menerima THR 500 juta rupiah ini? Apakah karena dari orang ini bisa membuka politisi-politisi lain? Dugaannya menjadi ke sana nanti. Kalau kemarin itu Pak Markus Nari itu kan karena kaitannya dengan anggaran perubahan gitu kan. Nah, ini yang pada posisi yang bahwa di klaster awal itu belum gitu. Jadi ini harapan saya ketika ini bisa dibuka THR 500 juta ini, maka bisa membuka yang lain-lain juga dan juga politisi yang bersangkutan bisa kebuka gitu. Dan dulu kan juga sudah saya sampaikan ke KPK secara publik juga, terus saya sampaikan misalnya ada uang tambahan untuk kunjungan kerja dan reses sampai 18 miliar yang dugaannya dibagi-bagi, dan juga ada bahkan yang kunjungan luar negeri minta tempat duduknya first class bukan hanya sekedar bisnis class itu. Jadi sampai level-level itu juga, tapi nampaknya tidak didalami oleh KPK informasi-informasi itu gitu. Dan saya waktu itu juga agak kecewa, saksi yang saya arahkan untuk datang menerangkan yang 500 juta jadi malah seperti dicecar menjadi seperti diragukan gitu. Bukan didalami tapi kemudian dimentahkan. Nah, harapan saya KPK yang sekarang mampu mendalami itu dan tidak dimentahkan lagi. Bagaimana dengan pihak-pihak yang pernah mengembalikan uang dalam kasus IKTP ini? Menurut Anda apakah perlu ditelusuri lagi, dibongkar lagi meskipun sudah mengembalikan uangnya? Kan pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidananya. Dan itu justru dalam rangka membongkar grand design kasus ini, bagaimana ini dikelola di eksekutif dan lebih banyak dikelola oleh legislatif gitu. Tidak hanya berhenti pada Pak Setia Novanto. Dan bagaimana ini banyak yang kemudian sebenarnya ada proses barter juga. Ini seakan-akan ini jatahnya siapa EKTP. Terus sementara ada jatah lagi yang lain yang dikelola oleh siapa. Nanti harapan saya bisa membongkar hal-hal proyek yang lain yang kemudian juga sebagai barter dari proyek ini. Jadi besar untuk bisa dibuka dan sebenarnya KPK mau membangun kasus ini sampai tuntas atau tidak. Hanya itu aja kemauannya.
kita umat Islam saat ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat dunia. Jadi jangan berkecil hati, kita harus berbesar hati. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.